الأيام. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa dimanapun berada, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kali ini bertemu lagi bersama Teacher Rika. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, PB 1. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi student teacher semua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Coba perhatikan gambar berikut. Banyak benda yang dapat kamu lihat, bukan? Begitu juga di sekeliling kalian semua. Setiap hari kita akan melihat aneka benda. Benda-benda tersebut membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari gambar dapat student teacher lihat bahwa terdapat benda hidup dan benda mati. Benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan benda mati seperti batu, gelas, buku, dan lain-lainnya. Jadi, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Bagaimana cara membedakannya? Apakah cahaya termasuk benda? Ya, bukan. Kenapa? Karena cahaya tidak menempati ruang dan cahaya tidak dapat kita timbang. Jadi, sudah paham ya cara membedakan benda dan bukan benda? Selanjutnya, benda-benda dapat dikategorikan berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Apa saja sifat fisiknya? Ya, sifat fisik benda yaitu sifat yang bisa kita lihat dan kita rasakan, seperti warna, bentuk, bahan dasar, wujud, atau ukurannya. Berdasarkan ukurannya, ada benda yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, bisa kalian lihat seperti pada gambar. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk-bentuk yang beragam, seperti bola yang bulat, papan catur yang berbentuk persegi, atau waker yang berbentuk segitiga, dan masih banyak bentuk lainnya. Yang ketiga, berdasarkan warna. Benda memiliki ragam warna seperti terlihat pada contoh. Yang keempat, berdasarkan bahan dasar. Benda dapat dibuat dari bahan dasar plastik, kayu, kertas, ataupun kaca. Dari plastik seperti penggaris, gayung, ember. Kalau dari kayu ada meja, kursi, pensil. Dan dari kertas ada buku, kalender, koran. Dan dari kaca ada gelas, vas bunga, dan kaca jendela. Nah, sekarang student teacher sudah paham ya tentang sifat-sifat fisik benda. Sekarang coba perhatikan benda berikut. Student teacher semua pernah melihat dan menggunakannya, bukan? Terutama penggaris. Nah, benda-benda pada gambar merupakan pengelompokan benda berdasarkan fungsinya. Apa fungsinya? Ya, alat untuk mengukur panjang. Setiap alat mengukur itu memiliki satuan. Untuk penggaris yang sering student teacher gunakan, itu satuannya adalah sentimeter. Sekarang perhatikan macam-macam alat ukur beserta fungsinya. Yang pertama ada penggaris, satuannya adalah sentimeter. Sangat diperlukan oleh siswa sekolah seperti student teacher semua. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain. Dan yang ketiga, meteran roll kecil, biasa digunakan untuk mengukur panjang kayu. Yang keempat, meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan.
Nah, sekarang student teacher semua sudah tahu ya tentang macam-macam alat ukur panjang. Sekarang kita akan belajar mengukur panjang menggunakan penggaris. Nah, sekarang sediakan terlebih dahulu penggaris 15 cm atau 30 cm. Kita akan mulai mengukur ya. Pertama, letakkan ujung benda yang akan diukur pada tanda 0 di penggaris. Pastikan ujung penggaris berada tepat di benda yang akan diukur. Gunakan tangan kirimu untuk menahan benda dan gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan ujung penggaris. Nah, berdasarkan gambar, maka panjang bus mainan adalah 7 cm. Mudah bukan? Sekarang coba ambil benda di sekitarmu dan ukur panjangnya. Selamat mencoba. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga student tidak semua mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.